Oke, saya mohon maaf jika informasi-informasi itu terdengar tidak nyaman atau tidak terlihat tidak nyaman, tapi itu adalah faktanya yang terjadi. Saya mau ke Mbak Devi, pertanyaan saya tadi Mbak Devi ya, eee, bagaimana seseorang bisa menjadi pelaku KDRT? Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, bayangkan apakah sang laki-laki tadi ketika berhadapan dengan laki-laki dengan ketersinggungan yang sama akan berani melakukan itu. Mmm, Akarnya adalah persoalan cara pandang bahwa perempuan itu adalah objek. Makanya sebenarnya banyak anak perempuan saja itu ketika lahir sudah tidak dianggap sebagai manusia tanda kutip. Makanya ketika mereka pun tumbuh menjadi perempuan dewasa, cara pandang bahwa perempuan itu tanda kutip bukan manusia yang sejajar dengan laki-laki, laki-laki lah yang paling dominan. Makanya perempuan itu layaknya meja, layaknya kursi, suka-suka aku untuk memperlakukan perempuan. Sehingga hal-hal yang seharusnya tidak masuk akal dilakukan oleh laki-laki dalam keadaan sadar sekalipun bisa dia lakukan kepada perempuan. Coba dengan ketersinggungan yang sama, apa berani laki-laki tadi memperlakukan tetangganya, membakar juga, mengancam juga dan sebagainya. Jadi Ya. yang paling berat adalah persoalan akar pemikiran bahwa manusia yang paling tinggi, yang paling berharga adalah laki-laki. Sehingga ketika tadi ada kasus di mana padahal sebenarnya bertahun-tahun sang perempuan menjadi korban, laki-laki yang punya mungkin akses lebih tinggi terhadap pengetahuan tentang hukum, sengaja kemudian malah memutar, kemudian malah menuntut duluan sang istri. Ketika dikaitkan dengan pernyataan Oki yang lebay, di sini justru kita membutuhkan alarm sosial di mana kita bisa membantu mengidentifikasi kalau kita lihat perempuan yang tidak akan mampu mengungkapkan karena datanya seluruh dunia bukan hanya Indonesia sangat jarang perempuan berani melaporkan karena pasti selalu ada stigma cara pandang bahwa oh kamu pasti yang salah, kamu gak berbakti atau kamu gak apa dan sebagainya. Jadi jangan tafsirkan curhat perempuan sebagai sesuatu yang lebal. Kenapa? Perempuan sudah berani curhat saja itu sudah satu langkah maju. Oke. Apalagi kalau misalnya dia berani kemudian mengambil langkah hukum. Ini yang seharusnya kita dukung. Jadi cara perempuan mengekspresikan dirinya itu saja perlu waktu kita untuk mendidik perempuan agar berani menegakkan keadilan untuk dirinya. Oke, terima kasih Mbak Devi. Saya mau di sini Ibu Neng Zubaidah, Ibu Maria Ulfa dan Mbak Devi juga ikut berinteraksi. Ini sudah ada yang tersambung lewat telepon yaitu Ibu Elin dari Jakarta. Saya harus klarifikasi dulu. Ibu Elin, selamat malam. Iya, selamat malam, Mbak. Ya, Ibu Elin dari Jakarta, ini sebagai korban penyintas atau ingin mengomentari video dari ceramah Oki Stiana Dewi? Saya sebagai korban, Mbak. Oke, silakan Mbak Elin bercerita, silakan. Ya, saya seorang wanita, saya sudah memiliki satu orang anak dengan usia 4 tahun saat ini. Jadi sudah hampir 1 tahun lebih ini saya tidak boleh bertemu dengan anak saya, di mana anak saya itu diambil oleh mantan suami saya. Putusan sidang pun sudah ada bahwa hak asuh anak sudah dengan saya. Yang saya herankan kenapa di sini ada oknum kepolisian dan oknum yang katanya oknum dari TNI ikut campur dalam permasalahan saya dan menghalangi saya untuk bertemu dengan anak. Di situ saya benar-benar merasa depres banget gitu loh. Kenapa sih sampai sebegitunya mereka melakukan kepada saya? Memang sih saya tidak merasakan yang namanya kekerasan sentuhan gitu ya. Fisik ya maksudnya? Fisik iya, kekerasan fisik saya tidak merasakan. Tapi yang saya rasakan kenapa sampai sebegitunya bahkan mereka menggunakan seperti atribut-atribut dari Polri seperti itu. Oke, mohon maaf Mbak, boleh saya tanya kalau tidak dijawab tidak apa-apa. Alasan berpisah karena kekerasan dalam rumah tangga atau yang lain? Karena yang lain, Mbak. Oke, tapi kemudian sekarang malah tidak dapat hak asuh anak. Oke, ada yang bisa kasih masukan mungkin baik dari Ibu Maria Ulfa ataupun Ibu Neng Zubaidah, silakan. Mbak Devi silakan. Silakan Ibu dulu, silakan. Baik, Ibu Elin. Iya. Saya ikut prihatin dengan apa yang Ibu alami sekarang. Dalam hal ini putusan dari pengadilan, hak asuh ada pada Ibu atau hak pemeliharaan anak ada pada Ibu. Saya sangat prihatin kalau Ibu dihalangi untuk jumpa dengan anak, karena itu adalah hak anak. Oke. Hak anak untuk jumpa, untuk ketemu, untuk mendapatkan pendidikan dari ayah dan ibunya sekalipun ayah dan ibunya itu telah terpisah. Nah itu ada dalam pasal 45 dari Undang-Undang Perkawinan, ada dalam pasal 14 dari Undang-Undang Perlindungan Anak, juga ada dalam Undang-Undang HAM tentang hal ini, juga ada dalam kompilasi hukum Islam. Jadi sama sekali tidak boleh karena adanya perceraian,
kemudian anak jadi korban. Oke. Entah pada siapapun putusan pengadilan menetapkan anak itu berada pada siapa, pada ayah atau ibunya, tetapi anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, untuk ketemu, untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oke. Jadi dalam hal ini kepentingan anak perlu diutamakan. Oke. Itu masukan dari saya, Ibu. Baik, Ibu Elin. saya Dan mau- Ibu Elin punya hak untuk hal itu dan Ibu juga Oke. bisa mengajukan mungkin langkah hukum berikutnya. Oke, hak asuh sudah jatuh di tangan Ibu Elin nih. Ibu Maria Ulfa ada masukan nggak? Harus seperti apa? Ya, terkait dengan kasus Bu Elin ini ya, tidak bisa bertemu dengan anak, padahal dia Hak asuh punya sudah. hak asuh ya. Jadi keputusan Pengadilan. pengadilannya hak anak ada di pihak ibu karena Ya. usia anaknya kan juga di bawah 5 tahun ya. Persoalannya adalah persoalan balik lagi saya melihatnya ini ada sisi kuasa. Oke, Jadi, power ya. anak ini kan sebenarnya ketika proses peradilan diputuskan seharusnya biasanya kan kalau benda kan ada eksekusinya ya, ada pihak yang melakukan. Karena ini anak Ya. seseorang yang harus diperlakukan secara khusus kan tidak bisa dengan mudah memang. Betul. Nah, menurut saya memang harus ini juga menjadi bagian dari upaya perubahan juga, perbaikan Oke. pada sistem hukum kita menurut saya, supaya memastikan bahwa begitu keputusan pengadilan itu ada pada ibu atau ada pada ayah, harusnya ada yang mengawal. Jadi kalau sudah seperti Nah, ini solusinya seperti apa? meskipun amanat di undang-undang sangat jelas saya kira bahwa perpisahan orang tua itu tidak berarti memisahkan anak Ya. dari hak pengasuhannya. Tetap Betul. kewajiban mengasuh pada ibunya, pada ayahnya. Betul. Meskipun hak asuh ada di ibu atau di ayahnya, kedua-duanya punya kewajiban mengasuh anak ini. Gitu. Jadi Oke. tidak boleh ada pihak yang menutup, apalagi kan Ya. ada intervensi tadi ya. Tadi dari oknum-oknum Ada ya. oknum-oknum Ya. yang kemudian itu menghalangi. apa yang bisa dilakukan Bu Elin? Biasanya harus ke Komnas Perempuan kah atau bagaimana Bu? Saran saya Bu Elin bisa menyampaikan pengaduannya ke KPAI ya, Komisi Oke, Perlindungan KPAI, Anak ya. Indonesia, untuk dimintakan rekomendasi atau tindak lanjut baik secara hukum maupun secara sosial ya untuk bisa Oke. bertemu dengan anaknya. Oke, Makasih. Ibu Elin bisa didengar tadi Bu Mungkin boleh masukan-masukannya? saya tambahkan sedikit? Bisa Mbak, untuk ke KPAI Boleh saya saya sudah tambahkan mengarah ke sedikit? sana, tapi belum ada upaya juga karena dipanggil untuk mediasi yang bersangkutan pun tidak mau hadir gitu loh. Oke. Oke, iya oke. Boleh saya tambahkan Boleh sedikit, Bu? Ibu Elin? Ibu Iya, Elin Bu. bisa melakukan gugatan PMH, Apa itu, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Iya. Oke. Baik Bu. Baik, terima kasih Ibu Elin. Kita prihatin, mudah-mudahan ada langkah hukum juga tadi ya untuk menggugat perbuatan melawan hukum ya. Tetap Baik, dengan Bu. KPAI agar ada bimbingannya ya Bu ya. Jangan tinggalkan dari situ prosesnya. Kita Ya, akan saya sambung. saya Ya. mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu berperang dalam proses kekerasan terhadap perempuan dan anak ini karena ini benar-benar masalah serius ya menurut saya ya. Baik. Seperti itu. Baik Ibu Elin, terima kasih. Sehat selalu Bu. Semoga haknya akan didapatkan segera ya. Kita akan Terima kembali kasih. sesaat lagi.